Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, tentunya Nikmah Hidayah. Nah, tentunya juga pasti kita akan membahas mengenai biologi ya. Iya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan Angiospermae. Ya, lebih intinya itu adalah mengenai reproduksi tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tumbuhan Angiospermae itu memperbanyak diri. Nah, begitu. Ya. Kemudian di sini kita akan membahas 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, ada reproduksi aseksual dari tumbuhan Angiospermae. Kemudian yang kedua, ada reproduksi seksual dari Angiospermae, dan terakhir ada siklus hidup dari tumbuhan Angiospermae. Di sini juga saya akan memperlihatkan mengenai peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini supaya pembahasan kita runtut dan juga masuk deh ke otak, guys. Nah, jadi yang pertama ada judul kita reproduksi nih, reproduksi dari tumbuhan Angiospermae. Dan tadi telah saya paparkan ada 3 poin, reproduksi seksual, aseksual, dan juga siklus hidup. Nah, di reproduksi seksual ini nanti kita akan membahas mengenai ada dua bahasan. Yang pertama ada reproduksi aseksual alami dan juga reproduksi aseksual buatan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai dua itu ya. Oke, kemudian di reproduksi seksualnya nanti kita akan bahas 5 poin. Yang pertama ada penyerbukan, kemudian nanti ada pembuahan, selanjutnya nanti ada penyebaran bijinya, kemudian ada perkecambahan, dan terakhir ada sifat keturunan. Nah, jadi ada 5 bahasan nanti yang akan kita bahas di materi reproduksi seksualnya. Dan terakhir mengenai siklus hidup Angiospermae, dan itu adalah bahasan yang terakhir pada hari ini. Ya, ada gambar buah jambu. Nah, kemudian kita kan hari ini membahas mengenai tumbuhan Angiospermae ini. Apa sih tumbuhan Angiospermae? Sebelum kita masuk ke reproduksinya, jadi kita harus tahu dulu nih, tumbuhan Angiospermae itu apa sih? Nih, saya kasih contoh. Misalkan contoh dari tumbuhan Angiospermae ini adalah seperti pohon padi, kemudian pada pohon jambu, itu seperti gambar yang ada saya contohkan. Ayo, ada yang tahu tumbuhan Angiospermae itu apa? Ya, benar sekali. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada di dalam buah atau ovarium. Jadi, seperti pohon jambu yang ada gambar di layar itu. Nah, jadi kan biji jambu itu kan berada di dalam buahnya tuh. Nah, itulah maksud dari tumbuhan Angiospermae, di mana bijinya itu berada di dalam ovarium, di dalam buahnya. Nah, karena bijinya berada di dalam buah, jadi tumbuhan Angiospermae ini juga bisa disebut dengan tumbuhan biji tertutup. Nah, nama lain dari tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Secara teoritisnya, pengertian dari tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Jadi diingat ya, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup, yang bijinya berada di dalam buah. Kita lanjut ya. Nah, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dari tumbuhan Angiospermae ini apa ya? Seperti apa ya? Ada yang tahu? Jadi, reproduksi aseksual ini adalah reproduksi yang menggunakan bagian dari tubuh si tumbuhan tersebut. Misalkan seperti gambar tuh, pada bambu, dia menggunakan tunasnya. Kemudian pada umbi lapis bawang, dia menggunakan umbi lapisnya. Kemudian ada wortel tuh, menggunakan bagian dari umbi batangnya. Nah, itu maksud dari reproduksi aseksual. Atau reproduksi aseksual ini juga bisa disebut dengan reproduksi vegetatif. Nah, jadi reproduksi aseksual ini dia tuh bisa menghasilkan tumbuhan baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot, jadilah tumbuhan baru. Jadi reproduksi aseksual ini tanpa melibatkan proses fertilisasi, jadi dia langsung seperti yang gambar-gambar itu.
ada umbi akar pada singkong, kemudian ada rizoma pada lengkuas. Nah, jadi di dalam reproduksi aseksual ini terbagi menjadi dua kan tadi nih, ada alami dan juga ada buatan. Di alami itu terbagi lagi menjadi 4. Pertama ada rizoma, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup, adventif, daun. Kemudian di buatan nanti dibagi lagi menjadi ada cangkok, kemudian ada merunduk, ada menyambung, menempel, dan setek. Yuk kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari alami dulu. Nah, nih coba kalian lihat tumbuhan rizoma pada lengkuas nih. Nah, jadi itu kan ada ruasnya tuh. Nanti di ruasnya itulah akan tumbuh tunas baru yang menghasilkan tumbuhan baru. Nah, begitulah maksud dari rizoma. Jadi rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Begitu. Kemudian kita lanjut ke stolon. Nah, stolon ini misalkan nih kita langsung ke contohnya. Pernah tidak kalian melihat rumput di lapangan? Atau ada yang pernah lihat pohon stroberi? Nah, dia kan seperti menjalar merayap di tanah begitu kan anunya tumbuhannya. Nah, batang yang merayap di tanah itulah yang disebut dengan stolon, seperti gambar nih. Nah, itulah yang disebut dengan stolon. Contohnya pada rumput dan juga pada tumbuhan stroberi. Ada yang pernah lihat nih? Nah, dari stolon tersebutlah tunas akan bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, bedanya dengan rizoma tadi, kalau rizoma kan dia berada di dalam tanah nih. Kalau stolon ini dia berada di atas permukaan tanah. Tuh bisa dilihat kan perbedaannya dari gambar gitu. Selanjutnya ada umbi lapis. Kenapa jadi dibilang umbi lapis? Karena dia berbentuk seperti berlapis-lapis. Yang lebih jelas itu kita bisa lihat pada bawang merah seperti pada gambar tuh. Nah, jadi dia tuh berlapis-lapis hingga disebut dengan umbi lapis. Jadi umbi lapis ini bisa dikatakan bulbus, namanya itu bulbus. Nah, umbi lapis ini merupakan modifikasi dari batang dengan daun. Nah, makanya dia disebut juga selain namanya umbi lapis, namanya juga ada bulbus. Makanya dia berlapis-lapis seperti daun. Kemudian dia kan berada di dalam tanah nih, jadi disebut umbi. Karena berlapis, jadi umbi lapis. Nah, begitu. Jadi dia tuh merupakan modifikasi dari daun dan batang. Selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang ini kita paling jelas kita bisa lihat pada tumbuhan wortel ya. Nah, selain pada wortel kita juga bisa lihat loh tumbuhan kentang. Nah, itu juga termasuk umbi batang. Jadi pada tunasnya itu tunasnya akan menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya kita ke kuncup adventif. Nah, ini ada bisa dilihat nih di halaman rumahnya atau di pekarangan mana begitu ada tumbuhan namanya cocor bebek. Nah, ada yang pernah lihat di gambarnya? Nah, jadi cocor bebek ini dia pertumbuhannya itu reproduksinya itu secara kuncup adventif. Tumbuhan baru akan tumbuh di sela-sela daunnya itu. Nah, jadi kuncup yang berada di ujung daun itu disebut dengan kuncup adventif daun. Makanya jadi tumbuhan cocor bebek ini masuk ke dalam reproduksi aseksual kuncup adventif daun. Ya, itu tadi mengenai reproduksi aseksual secara alami. Selanjutnya kita bahas mengenai reproduksi aseksual secara buatan. Nah, yang pertama ada cangkok. Nah, cangkok ini adalah dilakukan dengan cara mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar di bagian itu nantinya. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Jadi kita bisa potong bagian yang tumbuh akar tadi itu kita tumbuhkan di tanah. Nah, itu maksud dari reproduksi aseksual secara cangkok begitu. Kemudian selanjutnya ada merunduk. Nah, jadi merunduk ini dapat kita lakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Nah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu tumbuh akar. Kemudian ada
menyambung atau enten nama lainnya. Menyambung atau enten ini adalah cara reproduksi menyambung dengan memotong suatu batang tanaman kemudian disambung dengan batang tanaman lain atau yang sejenis lah begitu, yang berbeda sifat. Nah, pada satu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya nih, tanaman terong hijau disambung atau dienten dengan tanaman terong ungu. Nah, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan juga terong ungu. Begitu maksud dari teknik menyambung atau enten ini. Selanjutnya ada menempel atau okulasi. Nah, jadi cara reproduksi menempel atau okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada batang tanaman lain yang sejenis. Nah, teknik okulasi atau menempel ini sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul. Nah, dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis, misalkan nih, untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul nih, misalkan jenis pohon jeruk batang kuat tetapi jeruknya kecil dan masam, dan jenis pohon jeruk yang pohonnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis. Nah, mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis itu ditempelkan kepada batang pohon jeruk yang batangnya kuat. Oleh karena itu, nanti akan dapat menghasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dan buah yang besar dan manis. Itu maksudnya dari teknik menempel. Dan yang terakhir dari reproduksi aseksual buatan ini adalah stek. Nah, stek ini adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalkan untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dengan menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Nah, itu adalah maksud dari teknik reproduksi aseksual secara buatan atau stek gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi seksual dari tumbuhan Angiospermae. Jadi reproduksi seksual itu adalah reproduksi yang menggunakan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun yang digunakan sebagai alat reproduksinya. Jadi pada reproduksi seksual ini digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan juga sel telur dalam proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Nah, biji di sini dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi bedanya dengan aseksual tadi adalah pada seksual itu berlangsung proses fertilisasi, sedangkan pada aseksual itu tidak terjadi proses fertilisasi atau peleburan sel sperma tadi. Nah, di dalam reproduksi seksual ini terbagi menjadi 4. Yang pertama nanti akan kita bahas mengenai penyerbukan, kemudian ada pembuahan, kemudian ada penyebaran biji, dan terakhir ada perkecambahan. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada penyerbukan. Nah, penyerbukan di sini adalah merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, itu adalah disebut dengan penyerbukan. Nama lain dari penyerbukan ini adalah polinasi. Nah, itu nama lain dari penyerbukan. Nah, di sini penyerbukan terbagi menjadi beberapa nih. Ada melalui penyerbukan melalui angin, kemudian melalui manusia, serangga, burung, dan juga kelelawar. Nah, pada melalui angin atau nama lainnya adalah anemogami, itu adalah misalkan pada tumbuhan jagung dan juga padi ini. Nah, pada tanaman jagung dan padi ini memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Nah, tanaman dengan bunga yang berukuran kecil juga bunga yang banyak dan ringan ini serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang menyerbukan dibantu oleh angin. Jadi begitu. Atau nama lain dari penyerbukan melalui angin tadi apa? Iya, anemogami. Selanjutnya melalui serangga dulu nih, baru kita bahas manusia yang terakhir aja ya. Kita langsung ke contoh aja. Contohkan pada bunga matahari. Bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah. Misalkan warnanya kan kita tahu warna bunga matahari adalah kuning, dan juga bunga matahari ini menghasilkan nektar. Nah, fungsi dari ciri-ciri tersebut pada bunga matahari itu untuk menggait serangga supaya serangga itu tertarik untuk hinggap pada bunga matahari tersebut.
Nah, sehingga serangga tersebut menghisap nektarnya. Jadi setelah serangga menghisap nektar, tentunya kan kakinya tuh hinggap di bunganya nih. Kemudian dia hinggap lagi di bunga yang lain. Nah, disitulah terjadi penyerbukan melalui hewan serangga. Nah, begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya melalui burung, atau nama lain dari penyerbukan melalui burung adalah ornitogami. Nah, jadi tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya tuh memiliki ukuran besar, ukuran bunga yang besar. Nah, jadi berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan juga nektarnya itu jumlahnya itu lumayan banyak, dan mahkota bunganya itu berbentuk trompet seperti bunga asoka. Nah, bunga asoka itu kan seperti trompet tuh bunganya. Ukuran bunga yang besar itu berguna untuk menahan berat dari burung tersebut. Makanya dia kan penyerbukannya melalui burung. Di burung kan lumayan berat nih daripada serangga. Nah, jadi karena ukuran bunganya yang besar, jadi dia dapat menyangga si burung tersebut hinggap di atasnya tuh untuk menghisap nektar. Seperti contohnya burung yang menghisap nektar itu burung apa? Ya, benar sekali, burung kolibri. Jadi disitulah terjadi proses penyerbukan. Kemudian selanjutnya kita ada melalui kelelawar. Itu bisa dilihat ya gambarnya tuh, ada tuh kelelawarnya. Kelelawarnya lidahnya menjulur ke dalam untuk menghisap nektar yang ada di dalam bunga. Nah, jadi ciri-ciri dari bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ini ialah menghasilkan nektar. Ya, benar sekali seperti saya sebutkan tadi kan ya. Nah, jadi kemudian memiliki warna yang menarik. Nah, kemudian menghasilkan bau dan juga mekar pada malam hari. Misalnya itu tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus kan ada bunganya tuh. Kenapa jadi mekar pada malam hari? Karena kelelawar ini kan dia hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Makanya proses penyerbukannya itu dibantu oleh kelelawar. Begitu. Kemudian yang terakhir ini, penyerbukan dibantu melalui manusia. Nah, kita kan ya nih manusia, iya. Jadi tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia ini biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya itu maksudnya adalah dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja, tidak ada bunga jantan atau betina dalam satu pohon, begitu maksudnya. Nah, ada pula tanaman yang serbuk sarinya itu sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya tumbuhan apa nih yang sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri? Ya, contohnya seperti bunga vanila dan juga bunga anggrek. Ya, selanjutnya adalah pembuahan. Nah, pembuahan ini adalah sebelumnya kan tadi kita telah membahas mengenai penyerbukan nih. Nah, setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai yang berasal dari tumbuhan yang sejenis, nah maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, kemudian bulu serbuk sari itu tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Tuh bisa dilihat ya tangkai putik tuh. Ini melalui tangkai putik. Nah, inti sel di dalam buah serbuk sari itu akan membelah menjadi dua. Nah, dua inti sel generatif tersebut akan berkecambah menjadi dua inti sel sperma. Kemudian salah satu inti vegetatif di dalam serbuk sari itu berperan menjadi penuntun gerak tumbuhan buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, kemudian membentuk zigot atau calon individu baru nih. Dan satu inti sel sperma yang lain itu membuahi inti kandung lembaga sekunder, kemudian membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Itu maksudnya. Bisa dilihat ya gambarnya itu proses-prosesnya nih. Nah, selanjutnya adalah penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ini terbagi lagi nih menjadi beberapa. Ada anemokori, kemudian ada hidrokori, antropokori, dan juga zookori. Nah, apa sih maksud dari kori-kori ini? Ya, jadi yang pertama kita bahas satu-satu. Anemokori itu adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Nah, tuh bisa dilihat gambarnya tuh ya. Tuh bunganya tersebar gitu karena angin. Ciri tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan cara ini adalah biji kecil, kemudian ringan. Tentu ringan ya, karena dia bisa terbawa angin.
kemudian dan juga bersayap. Contohnya tuh biji bunga dandelion, tuh seperti pada gambar. Ya, kemudian ada hidrokori, air. Pasti kita membayangkan air ya. Nah, jadi proses penyebaran biji dengan bantuan air ini disebut hidrokori. Nah, dengan cara hidupnya tuh di dekat daerah perairan, misalkan apa? Ya, benar sekali, misalkan pohon kelapa seperti pada gambar tuh ya. Selanjutnya ada antropokori. Ya, jadi antropokori ini adalah proses penyerbukan biji dengan bantuan manusia. Manusia gitu ya. Penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, penyebaran biji yang secara tidak sengaja itu dilakukan oleh manusia sengaja apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contohnya itu adalah seperti rumput. Nah, kemudian penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Jadi ada sengaja dan juga secara tidak sengaja. Kalau sengaja tadi itu kan dengan cara kita nanam padi, nanam apa, itu secara sengaja. Kalau secara tidak sengaja, misalkan pada rumput teki atau rumput yang ada di lapangan itu biasanya menempel di baju kita. Nah, itu dia bisa tumbuh, jatuh di tempat yang lain dan tumbuhlah di situ begitu. Dan terakhir ada zookori. Nah, jadi zookori ini adalah penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Hewan, ya kan? Nah, jadi proses penyebarannya itu dibagi menjadi 4. Jadi ada entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Nah, jadi zookori ini adalah bagi lagi tadi itu menjadi 4. Jadi yang pertama tadi ada entomokori. Nah, itu adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Kemudian ada chiropterokori, itu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Kemudian ada ornitokori, itu penyebaran biji dengan bantuan burung. Dan terakhir ada mamonokori, itu penyebaran biji dengan perantara mamalia. Selanjutnya kita lanjut ke siklus hidup dari tumbuhan Angiospermae. Itu bisa kita lihat ya gambarnya ya. Jadi siklus hidupnya itu, selama hidupnya tumbuhan melalui 2 tahapan generasi, yaitu generasi gametofit dan juga generasi sporofit. Jadi generasi gametofit adalah generasi penghasil gamet atau sel telur dan sel spermatozoa. Nah, yaitu generasi haploid N. Generasi saprofit adalah generasi penghasil spora, yaitu generasi diploid atau 2N. Spora pada tumbuhan Angiospermae itu tidak terlihat secara jelas. Paku itu kan terlihat jelas sporanya. Kalau tumbuhan Angiospermae ini tidak begitu jelas gitu sporanya. Jadi spora pada tumbuhan Angiospermae itu akan berkembang menjadi serbuk sari. Nah, kemudian dalam siklus hidup tumbuhan Angiospermae ini, generasi haploid N itu bergiliran dengan generasi diploid 2N. Nah, sehingga dikatakan tumbuhan mengalami pergiliran generasi atau metagenesis. Nah, jadi sel telur terdapat di dalam bakal biji. Peleburan sel telur dan sperma itu mengakibatkan bakal biji berkecambah menjadi biji. Begitu. Kemudian terjadi proses fertilisasi nih. Sel kelamin terbentuk dari perkembangan spora yang bersifat haploid N. Nah, hasil peleburan bersifat diploid 2N. Nah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan memiliki akar, batang, daun, dan pada satu saat terbentuk bunga. Nah, tumbuhan ini bersifat diploid dan dikenal dengan generasi saprofit atau penghasil spora. Kemudian, pada bagian ujung benang sari terdapat kepala sari atau antera. Nah, pada antera inilah serbuk sari yang dibentuk. Bila serbuk sari menempel pada kepala putik, akan membentuk bulu serbuk sari dan menghasilkan 2 inti sperma yang haploid. 2 inti sperma yang haploid inilah yang disebut dengan gamet jantan. Pada bagian pangkal putik adalah ovarium atau bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal buah inilah terdapat kantung lembaga yang tersusun atas 7 sel dan 8 inti haploid, yaitu 3 sel
antipoda dan 2 sel sinergit. Nah, satu sel telur, satu sel kandung lembaga sekunder. Masing-masing dari sel itu mempunyai inti haploid kecuali sel kandung lembaga sekunder yang mempunyai 2 inti haploid. Kemudian kantung di lembaga inilah yang disebut dengan gametofit betina. Nah, pembentukan dari gametofit betina dari spora ini mengalami meiosis pembelahan. Nah, inilah yang merupakan generasi gametofit tumbuhan. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ya proses-prosesnya. Nah, semoga semuanya paham ya. Nah, jadi kita ingat lagi nih. Jadi itu tadi ya materi kita. Pertama kita membahas mengenai tumbuhan angiosperma itu apa. Itu adalah tumbuhan merupakan biji tertutup. Itu tumbuhan angiosperma. Kemudian reproduksi tumbuhan angiosperma ada 2, yaitu secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksual itu ada secara alami dan juga secara buatan. Secara alami tadi ada beberapa cara, ada secara rizoma, kemudian ada umbi akar, umbi batang, dan juga stolon. Kemudian secara buatan tadi ada secara merunduk, kemudian setek, kemudian atau stek. Kemudian ada tadi juga enten. Nah, kemudian reproduksi secara seksualnya tadi melalui proses fertilisasi, yaitu melalui tahap penyerbukan, kemudian pembuahan, penyebaran biji. Nah, itu dia. Dan terakhir tadi kita bahas mengenai siklus hidup. Ya, itulah tadi pemaparan materi mengenai reproduksi dari tumbuhan Angiospermae. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Apabila saya ada salah kata atau saya terlalu cepat menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf atas kekurangannya. Dan juga saya berterima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga lebih baik lagi. Mohon maaf dan terima kasih dari saya.